Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwani Nurul Anissa dengan NIM 19212005. Saya akan menjelaskan organisasi proyek konstruksi. Langsung saja saya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi proyek konstruksi, yaitu yang pertama organisasi proyek fungsional, yang kedua organisasi proyek murni, dan yang terakhir yaitu organisasi proyek matrik. Organisasi proyek fungsional, yaitu dalam organisasi proyek fungsional, susunan organisasi proyek dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Organisasi ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang dominan dalam penyelesaian suatu proyek. Top manajemen yang berada dalam fungsi tersebut akan diberikan wewenang untuk mengkoordinar proyek. Adapun beberapa kelebihan yang terdapat dalam organisasi proyek ini antara lain proyek dapat diselesaikan dengan struktur dasar fungsional induk, memiliki fleksibilitas maksimum dalam penggunaan staf, adanya pembaruan berbagai jenis keahlian bagi tiap-tiap fungsi, serta peningkatan terhadap profesionalisme pada sebuah divisi fungsional. Organisasi proyek fungsional beberapa tipe, yaitu yang pertama proyek dipimpin oleh proyek ekspeditor, dan yang kedua proyek dipimpin oleh proyek koordinator. Pun kelebihan dari organisasi proyek fungsional, yang pertama fleksibilitas tinggi dalam staffing, yang kedua satu orang dengan keahlian tertentu dapat ditugaskan pada beberapa proyek yang berbeda, dan yang ketiga orang dengan keahlian berbeda dapat dikelompokkan dalam satu grup, dan yang keempat divisi fungsional yang bersangkutan dapat dijadikan basis bagi kelangsungan teknologi, dan yang terakhir divisi fungsional memiliki jalur-jalur karir dan keahlian tertentu. Adapun dari kekurangan organisasi proyek fungsional, yang pertama klien tidak menjadi perhatian utama, yang kedua divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya, yang ketiga kadang-kadang terjadi tidak adanya penanggung jawab khusus terhadap proyek, yang keempat motivasi orang yang ditugaskan dalam proyek cenderung lemah, dan yang terakhir tidak memberikan pendekatan yang holistik terhadap proyek. Organisasi proyek murni, dalam hal ini proyek sebagai organisasi yang terpisah dari organisasi induk. Ia menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknik tersendiri, administrasi tersendiri, dan ikatan dengan organisasi berupa laporan kemajuan atau kegagalan yang dilakukan secara periodik. Pemimpin proyek dapat melakukan pengadaan sumber daya dari luar seperti subkontraktor atau supplier, selama sumber daya tersebut tidak tersedia atau tidak efektif dan efisien bila diselenggarakan secara internal. Pun kelebihan organisasi proyek murni, yang pertama semua anggota tim secara langsung bertanggung jawab terhadap manajemen proyek, yang kedua rantai komunitas menjadi pendek, yang ketiga terjadi pemanfaatan tenaga ahli dan proses kaderisasi bila ada proyek yang sejenis secara terus-menerus, dan yang terakhir kewenangan yang terpusat, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat. Adapun kekurangan dari organisasi proyek murni, yang pertama memungkinkan terjadinya duplikasi sumber daya, yang kedua karena sifatnya yang berdiri sendiri maka menimbulkan biaya yang tinggi, dan yang ketiga adanya kemungkinan terjadi penumpukan sumber daya yang berlebihan, dan yang keempat ketidakkonsistenan prosedur dengan alasan memenuhi permintaan klien. Organisasi proyek matrik, dengan maksud meminimaliskan kelemahan dan menggabungkan kelebihan dari organisasi fungsional dan organisasi murni, maka dikembangkan organisasi matrik. Organisasi matrik ialah organisasi proyek murni yang melekat pada divisi fungsional dalam organisasi induk. Organisasi proyek matrik merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Pada dasarnya organisasi ini merupakan penggabungan kelebihan yang terdapat dalam organisasi fungsional dan organisasi proyek khusus. Beberapa kelebihan yang terdapat dalam proyek bentuk organisasi ini yaitu manajemen proyek bertanggung jawab penuh kepada proyek.
Adapun kelebihan organisasi proyek matrik, yang pertama proyek mendapatkan perhatian secukupnya, dan yang kedua mudah mendapatkan orang yang profesional karena organisasi matrik tersebut melekat pada unit fungsional organisasi induk. Yang ketiga tidak terjadi duplikasi sumber daya, dan yang terakhir tidak timbul masalah terkait keberlangsungan penggunaan sumber daya bila proyek sudah selesai. Adapun kekurangan organisasi proyek matrik, yang pertama, proyek yang dikelola oleh satu unit fungsional cenderung akan memposisikan divisi yang bersangkutan yang memegang pengambilan keputusan. Yang kedua, ada kemungkinan proyek terbengkalai karena adanya dua perintah dari dua manajemen, yakni manajemen fungsional dan manajemen proyek. Dan yang terakhir, adanya penggunaan sumber daya yang sama untuk berbagai macam persaingan antar manajemen proyek karena masing-masing ingin proyeknya sukses. Sekian dari penjelasan saya tentang mengenai organisasi proyek konstruksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.